Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Saudara, hari ini saya mau melanjutkan seri khotbah dari eksposisi Yeremia, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang rindu untuk belajar di kitab Yeremia bisa lihat di YouTube, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah khotbah 4 kali dari kitab Yeremia ya, baik doa malam maupun juga hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang Kristen itu ngira Tuhan itu seperti kakek. Waduh, Tuhan itu kayak engkong sama cucunya. Artinya apa? Kalau kakek engkong sama cucunya itu selalu baik. Cucunya salah dibela, ya, gak apa-apa. Orang tuanya mau marahi cucunya dibela sama akongnya, gitu ya. Banyak orang berpikir Tuhan itu cuma kasih. Tuhan itu pasti ngampunin lah, gitu ya. Ekstrim kanan itu kurang tepat, Bapak Ibu Saudara. Ataupun ekstrim kiri, Tuhan itu kayak polisi, ya. Pokoknya hukuman. Oh, salah dihukum, salah dihukum. Bapak Ibu, hari ini kita harus tahu Tuhan itu keduanya. Allah itu kasih dan adil. Apa Bapak Ibu? Kasih dan adil. Kenapa? Apa buktinya? Yaitu salib. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, itu bukti dia kasih, ya, dan adil. Bapak Ibu, kalau kita berdosa harus ada yang dihukum. Nggak bisa nggak dihukum. Karena itu Allah turun. Anaknya yang tunggal turun mengambil rupa daging, mengambil hukuman itu bagi kita, supaya kita yang percaya diselamatkan. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini salah satu bagian firman Tuhan yang harus kita tahu, bahwa Allah itu bisa murka kepada setiap orang yang melakukan dua dosa ini. Kita buka bersama-sama Yeremia 34 ayat 12 sampai 22, Bapak Ibu. Yeremia 34 ayat 12 sampai 22, mari baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Ayat 12. Bapak Ibu ayat 13, 14 saya kembali dan sampai 22. Oke. Ayat 12, Yeremia 34, 12 sampai 22. 12, lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya 13, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dari tempat berdudukan. Isinya 14. Pada akhir tahun 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. 15, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dan kamu telah mengikat 16, tetapi kamu berbalik pikiran. Enggak jadi, Bapak Ibu, ya. Mau nurut, iya ya Tuhan nurut, tapi enggak jadi. Berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. 17, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dan kepada saudaranya. Nakit sampar dan kaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala. Bapak Ibu, ketika kita ini berbalik pikiran, iya ya Tuhan aku mau ngerjakan, gitu ya, ternyata berubah. Tuhan ganti seharusnya berkat menjadi penyakit sampar, pedang, kelaparan, kekurangan. Saya berdoa Bapak Ibu kita semua bukan dapat murka Allah,
tapi dapat berkat Allah. Ya, ini murkanya ini. 18, lanjut ya. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. 19 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pemuka-pemuka, pegawai-pegawai, imam-imam, dan segala rakyat negeri yang telah jalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. 20, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. 21 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Juga Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada. 22, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, bukan cuma mendengar tetapi melakukannya dalam hidupnya. Bapak Ibu, doa saya, Bapak Ibu Saudara semua diangkat menjadi raja, diangkat menjadi orang besar. Itu janji Tuhan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi kalau kita diangkat Tuhan, kita harus bijaksana. Bapak Ibu, Raja Zedekia sama sekali tidak bijaksana. Dia membiarkan orang-orang yang kena murka Tuhan. Klik ya, apa murka Tuhan Bapak Ibu? Ya, apa murka Tuhan? Satu pedang, nggak ada kedamaian, pertempuran terus. Bapak Ibu, kita semua ingin damai, ingin tenang dalam hidup. Tapi kalau ada dosa dalam hidup kita, selalu ada pertempuran ya, berantem di rumah tangga, berantem di kerjaan, nggak beres semua, berantem di keluarga, nggak baik semua. Itu salah satu hukuman Tuhan. Kalau ada dosa selalu ada gesekan, hal yang nggak baik. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah penyakit sampar, sakit. Ya, kalau Tuhan murka kepada seorang dikasih penyakit. Salah satu bentuknya murka Tuhan, harusnya sehat-sehat, baik ya, kasih sakit sampar. Ketiga, kelaparan atau kekurangan. Ya, kalau Tuhan murka kepada seseorang, diberi kekurangan. Kalau Tuhan memberi kemurahan kepada seseorang, diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saya sering dengar ya, ada seorang bapak ya, banyak bapak datang sama saya ngomongnya sama. Pak, saya ini kalau dihitung sio, dihitung primbon, saya ini kalau dihitung lahir saya, dihitung tukang guamnya garis tangan saya ini apes. Tapi hari ini ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya diberi kemurahan, diberkati luar biasa. Saya nggak tahu, padahal sama kerjanya sama orang lain, caranya lo mirip, tapi diberkati. Itu namanya kemurahan. Biarlah kemurahan Tuhan turun atas kita semua. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kemurahan Tuhan itu istimewa ya. Kalau kita lagi doakan orang sakit, doakan ya, Tuhan kasih kemurahan. Kalau kemurahan Tuhan turun, orang ini disembuhkan. Apapun penyakitnya sembuh. Ingat Raja Hizkia ya, dia ngadap ke dinding Tuhan, ingat semua yang tak kerjakan. Tuhan kasih kemurahan, tambah 15 tahun. Bapak Ibu, bukan 1-2 tahun. Kalau 1-2 tahun bisa malaikat pencabut nyawanya lupa. 15 tahun. Hari ini apakah kita sedang sakit? Apakah kita sedang menghadapi tantangan? Minta kemurahan Tuhan. Ya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, murka Allah bentuknya apa? Kekalahan. Ya, dalam setiap aspek itu bisa kalah kita ini. Karena itu Bapak Ibu, ayo jangan dapat murka Tuhan, ayo dapat berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo hindari 2 dosa ini yang membuat Tuhan murka. Yang pertama, apa yang membuat Tuhan murka? Dosa pertama, tidak mempunyai belas kasihan alias kejam. Ya.
Bapak Ibu kalau sudah kejam, susah. Dibangun dari Yeremia 34 ayat 16, di situ dikatakan berubah pikiran. Dari melepaskan, haknya dikasihkan, nggak jadi deh. Kejam. Padahal Bapak Ibu dikatakan di sini, klik ya, itu sesama orang Ibrani. Kembali ke slide. Padahal sama-sama orang Ibrani. Bahkan dikatakan itu saudara. Bapak Ibu lihat ya, sekitar kita banyak saudara, saling sikut. Saling gak peduli, saling kejam. Itu orang kena murka Tuhan. Dikatakan di sini tahun ke-7 itu harusnya bebas atau tahun Sabat. Jadi 6 tahun kerja Tuhan sudah tetapkan. 6 tahun kerja, tahun ke-7 itu haknya bebas. Tapi haknya diambil. Bapak Ibu, kalau hari ini kita ngambil haknya orang, Tuhan murka kepada kita. Kalau kita ambil hak saudara kita, Tuhan murka kepada kita. Ayo kita menjadi pribadi yang berintegritas, punya belas kasihan. Hari ini ayo kita jadi berkat untuk banyak orang. Yang mau katakan amin. Ya. Ditundukkan lagi, walaupun sudah bebas ditundukkan lagi. Ya, karena itu ayo hari ini punya belas kasihan. Beri kali katakan jangan kejam. 1, 2, 3 jangan. Dilihat wajahnya ini wajah kejam atau penuh belas kasihan. Saya berdoa kita semua penuh belas kasihan. Ya. Bapak Ibu, kalau belas kasihan orang fasik itu kejam, ya, kata Alkitab. Tapi orang percaya itu harusnya memelihara hewannya. Amsal berkata. Jadi hari ini ayo punya belas kasihan. Bapak Ibu, salah satu quotes di Sulawesi, dulu saya kuliah saya nggak paham ya. Orang teman-teman Sulawesi itu ngomong satu quotes, memanusiakan manusia. Saya dulu nggak ngerti apa sih manusia ya manusia gitu kan. Tapi ternyata seringkali banyak manusia itu tidak memanusiakan manusia lain, tapi menganggapnya sebagai orang rendah, bahkan hewan. Gak ngurus, ya, gak peduli. Wah, dikasih yang jelek, yang kotor, gak peduli haknya, wah dibuang semua. Tuhan benci orang kejam. Ayo hari ini kita jangan dapat murka Tuhan, dapat berkat Tuhan. Kapan? Saat punya belas kasihan. Saat kita lurus di hadapan Tuhan. Saat kita bagi berkat, memanusiakan manusia. Bapak Ibu jangan sampai kita di kantor, di toko, kita ini Kristen tapi kejamnya luar biasa. Kita bos yang ngejam, jangan ya. Harus pancarkan kasih Tuhan. Tuhan mau lawat setiap orang di toko kita, kalau kita ini nggak bisa dipakai Tuhan, kejamnya luar biasa, nggak bisa. Ayo hari ini disiplin ya. Bapak Ibu, Amsal 11 ayat 17 berkata, orang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Bapak Ibu, maksudnya di sini murah hati itu bukan dikasihkan semua ya. Khusus murah hati kabeh diobral, bukan. Tapi kita punya satu bagian kita sisihkan untuk kita berbagi. Nah ini ya, ini yang benar. Murah hati berbuat baik. Untuk siapa? Diri sendiri. Tapi orang kejam ya, kalau kita ini nggak peduli sama orang, kejam sama saudara, Tuhan murka atas hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kita semua punya belas kasihan. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Contohnya siapa Bapak Ibu? Dalam 1 Raja-Raja 12 ada anaknya Salomo, namanya Rehabeam. Siapa namanya Bapak Ibu? Rehabeam. Sedangkan Salomo itu punya hamba, namanya Yerobeam. Siapa namanya Bapak Ibu? Yerobeam ya. Jadi ini sama-sama mirip namanya Beam-Beam ya. Tapi satu anak, satu hamba. Ketika Salomo nggak ada, Rehabeam naik jadi raja. Ketika dia naik jadi raja, rakyatnya tanya bersama hambanya Salomo namanya Yerobeam, tanya, Raja Rehabeam, mohon ringankan beban kami, pajak kami, tanggungan kami, tolong ringankan. Rehabeam ngomong, oke, besok lusa balik lagi ya. Aku tak berpikir. Dia datang sama penasihat bapaknya,
penasihat Salomo, ya, para tua-tua. Gimana ini rakyat minta diringankan? Ya, tanggung jawabnya. Penatua itu sudah ngomong, Rehabeam, kalau kamu ringankan, mereka akan jadi hambamu selama-lamanya. Ringankanlah. Dia nggak sek ya. Lalu dia cari temannya yang muda. Ya. Lalu tanya, teman-temanku, ini loh rakyat ini loh minta keringanan. Aku mesti jawab apa? Teman-temannya ngomong yang muda-muda. Kamu harus katakan kepada rakyat ini, kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Bapak Ibu, mana bisa kelingking ini lebih besar daripada pinggang? Karena itu akan ku buat lebih keras. Kamu harus bekerja. Kalau dulu dicambuk pakai kayu, sekarang tak cambuk pakai besi. Bapak Ibu saudara, Rehabeam menuruti ini, kejam ya. Dia ngomong, kelingkingku lebih besar dari kelingking bapakku. Apa yang ditaruh kepada kamu tak tambahin. Pecah Bapak Ibu saudara. 10 suku meninggalkan Rehabeam, bangun kerajaan baru, rajanya Yerobeam. Dia cuma megang satu suku, Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang kejam itu gak bisa diberkati, gak akan bisa. Membawa perpecahan, membawa pedang, membawa kekurangan. Tapi orang kalau punya belas kasihan, membawa berkat Tuhan. Ayo hari ini jangan kejam. Kita harus serupa dengan Kristus, punya belas kasihan, diberkati untuk menjadi berkat. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu, Perdana Menteri yang bodoh. Satu kali saya mungkin pernah cerita, saya cerita lagi Bapak Ibu ya. Di sebuah kerajaan di wilayah yang luas, ya, raja ini suka narik pajak. Perdana Menterinya dikirim satu-satu ya, wah ngirim pajak kota itu, semua sudah kecuali satu kota. Dia akhirnya nyuruh Perdana Menteri yang seringkali diomong Perdana Menteri bodoh. Ya. Dia nyuruh, wis gini ya Perdana Menteri, kamu yang paling bodoh dari semua tapi kamu tetap berangkat. Tagih pajak di kota itu. Ya, oke siap Raja yang mulia. Dia berangkat. Ketika dia balik badan, raja ngomong, oh ya Perdana Menteri, belikan aku sesuatu yang aku belum punya waktu kamu kembali. Ya, waktu kamu kembali, berikan sesuatu yang aku belum punya. Maka Perdana Menteri ini berangkat Pak Ibu Saudara. Ketika dia berangkat, dia berusaha nagih pajak di kota yang dituju. Namanya ditagih ya susah Bapak Ibu ya. Nagih setiap rumah ya. 1 bulan baru terkumpul semua pajak itu. Sudah terkumpul, dia mau berangkat pulang, dia ingat raja minta diberikan sesuatu yang dia belum punya. Dia mikir apa ya, raja ini kudanya banyak, emasnya banyak, rumahnya besar, kainnya banyak, apa yang belum punya? Dia pikir, oh raja belum punya satu, kemurahan dan kebaikan. Raja belum punya kebaikan. Maka dia balik badannya, lalu dia teriak kepada satu kota itu, dengar semua Bapak Ibu Saudara semuanya, raja telah memberi kemurahan kepada kita semua. Semua pajak yang sudah diberikan kepada saya kembalikan. Wah semua tepuk tangan, wah sukacita mereka semua, raja, hidup raja, hidup raja. Lalu Perdana Menteri ini pulang tangan kosong Bapak Ibu. Ditanya sama raja, mana pajaknya, mana barangnya, mana? Dia cerita, aku belikan raja kemurahan dan kebaikan, dikembalikan semua. Raja itu megang kepala, emang kamu ini bodoh. Pak Ibu Saudara, selang 3 tahun kemudian, jenderal yang paling hebat mengajak semua Perdana Menteri untuk kudeta. Raja cuma bisa lari dengan baju yang ada padanya, naik kuda bersama Perdana Menteri yang bodoh. Ketika mereka berangkat, raja bingung harus kemana, takut bakal dihabisi. Lalu Perdana Menteri yang bodoh ini ngomong, ayo kita ke kota itu. Ketika raja masuk kota itu, dia disambut meriah, ayo raja tinggal di rumahku, tak sediakan makanan, tak sediakan tempat. Kami akan menjaga engkau. Berapapun lamanya, kami akan jaga engkau. Wah, dia masuk raja itu senang disambut ya.
Di saat semua orang, semua kota ngelawan dia, kota itu terima dia. Lalu raja senggol sama Perdana Menteri, mereka ini siapa? Ingat raja 3 tahun yang lalu, saya berikan raja sesuatu, kemurahan dan kebaikan. Dia baru sadar. Bapak Ibu, orang menabur kemurahan, kebaikan, pasti akan menuai kemurahan, kebaikan. Kalau kita menabur kejam, Tuhan akan menuaikan kita kekejaman. Karena itu ayo menabur belas kasihan. Matius 5 ayat 7. Kita baca ya. Matius 5 ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Bapak Ibu, siapa menabur kemurahan pasti menuai kemurahan. Dan yang ngomong ini Tuhan Yesus. Ini khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan menuai kemurahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo buang sikap kejam. Ayo kita punya kemurahan, belas kasihan. Ayo kita menabur dan menuai yang baik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang bikin ya Tuhan murka atas hidup kita? Yang pertama tadi adalah kejam, tidak punya belas kasihan. Yang kedua adalah tidak tepat janji. Kalau diringkas satu kata itu ingkar. Yeremia 34 ayat 18, Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Yeremia 34 ayat 18, 1, 2, 3. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Bapak Ibu, kalau orang Israel dulu itu bikin perjanjian bukan ke notaris ya. Kalau sekarang kita kan ke notaris, IJB, ikatan jual beli ya, atau ikatan apapun. Kalau dulu buat janji itu caranya harus motong sapi atau kambing ya, bukan seperti yang akan terjadi habis ini minggu depan Bapak Ibu, dipotong lehernya, bukan. Motongnya itu harus di tengah. Jadi kalau seumpama ini sapi Bapak Ibu ya, kepalanya dibagi 2, lehernya bagi 2, ya, kakinya dibagi 2, ya, satu kanan satu kiri, badannya dibagi 2, ekornya dibagi 2, lalu ditaruh sebelah kanan sebelah kiri. Maka kalau saya berjanji sama orang ya, saya akan lewati jalan di tengah-tengah itu, yang orang saya janji itu lewat sebelah sana, ketemu di tengah ya, lalu terus keluar. Jadi Bapak Ibu, gak bisa kita itu ngomong, oh janji itu gak sengaja. Gak bisa, karena ini janji jelas ya. Bapak Ibu, hari ini ketahuilah kalau kita janji sama Tuhan, itu kita sengaja ya. Contoh ya, kalau Bapak Ibu saya memberkati orang menikah, saya janji ngomongnya, ayo janji di hadapan Tuhan. Mereka ngikuti saya. Saya janji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan seluruh jemaat Tuhan, saya hari ini disatukan, tidak ada alasan cerai kecuali kematian. Oh, dengan jelas loh Bapak Ibu janji. Tapi kalau kita ingkar, Tuhan murka. Hari ini jangan ingkari janji ya. Ayo tepati janji. Ayo kita tepati janji apa kita sama Tuhan. Bapak Ibu, kita janji apa sama Tuhan? Oh Tuhan, kalau nanti aku punya anak, aku akan semakin setia melayani Tuhan. Ternyata waktu punya anak sibuk sama anaknya. Oh, sampai lupa pelayanan. Ada yang janji Tuhan berkati aku mobil, nanti aku akan jemput jiwa-jiwa ya. Ternyata waktu dia dapat mobil, dia jemput pertama jiwa-jiwa, jiwa-jiwanya ngajak anak bawa es krim, jatuh es krimnya, mobilnya kotor. Wis mandek Tuhan, gak mau jemput lagi wis. Padahal Tuhan sudah ngikat janji sama kita ya, diberkati mobil untuk jemput jiwa-jiwa. Jangan kaget kalau mobilnya diambil lagi loh Bapak Ibu. Kita janji apa sama Tuhan? Oh tahun ini saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Oh kalau aku diberkati aku mau memberi berkat. Bapak Ibu Saudara, ada contoh di Alkitab namanya Ananias dan Safira. Tiba-tiba mereka ini janji sendiri.
mereka jual rumah. Pak Petrus, seluruh jemaat, kalau nanti kami jual rumah, semua duitnya kami kasihkan gereja. Mereka jual rumah, ya anggap sekarang MM-an Pak Ibu Saudara ya. Lalu mereka lihat duitnya banyak, waduh eman ya, kalau dikasihkan gereja ya. Mereka sendiri yang janji, mereka sendiri yang ngingkari. Eman ya, separuh aja lah, ini sudah banyak beberapa M, kasihkan gereja. Lalu Ananias datang bawa semua uang itu. Pak Petrus, ini loh hasil jual rumah. Petrus cuma tanya, sudah semua? Dia jawab, sudah, putus nyawanya. Lalu dia jenazahnya disingkirkan Bapak Ibu dalam Kisah Rasul ya. Istrinya datang, mana suamiku tadi? Lalu istrinya tanya, tadi suamimu bawa uang sudah sepenuhnya? Sudah, putus nyawanya. Bapak Ibu, kalau kita sudah janji sama Tuhan, jangan diingkari. Lebih baik tidak berjanji. Kalau hari ini sudah kadung janji, ayo ditepati. Senggol kanan katakan ayo ditepati. Senggol lagi, ojo ngantuk sih, tolong. Ayo ditepati Pak Saudara. Ayo. Bapak Ibu sudah janji apa sama Tuhan? Oh anakku ini, kalau aku punya anak, anakku ini akan jadi hamba Tuhan. Tepati Pak Ibu Saudara. Tepati. Kadang orang ngasih anak untuk jadi hamba Tuhan tuh mele-mele. Oh yang pertama ini pinter matematika. Oh jadi ilmuwan, nah ini jamek. Yang kedua pinter fisika. Oh ini bisa jadi dosen, sip. Yang ketiga, wah ini rodok gombloi. Jadi hamba Tuhan yang kamu nak. Waduh Pak Ibu Saudara, kadang kita ngasih Tuhan itu yang sisa-sisa loh. Sing nakal, sing pinter, jadi lawyer. Sing pinter, sing baik, nurut jadi hakim ya. Jadi admin bagus, accounting, pajak. Sing rodok nakal, Tuhan ambil dia jadi hambamu. Coba Pak Ibu Saudara. Kadang kita janji sama Tuhan, anakku ini akan jadi hamba Tuhan. Ternyata lahir ganteng ya, baik, cantik. Eman ya jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah janji, tepati. Kalau enggak, kita disebut orang bodoh. Kita kena murka Tuhan. Ayat-ayat terakhir. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Mari baca bergantian Pak Ibu Saudara. Ayat 3 saya, Bapak Ibu ayat 4, ayat 5 kita baca bersama-sama. Ayat 3, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu itu. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya lebih baik gak usah janji sama Tuhan. Ananias Safira kalau gak janji, gak apa-apa. Rumahnya dijual, uangnya buat dia, gak apa-apa. Kalau dia gak janji, dia mau kasih setengah kayak seperempat, terserah. Tapi dia sudah kandung janji. Ya, Bapak Ibu kalau gak mau janji, jangan janji. Kalau sudah janji harus ditepati. Ayat 5 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Oh khilaf Pak, lupa Pak. Lanjut 1, 2, 3. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kalau kita janji kita nggak tepati, Tuhan murka. Tadi ya, murkanya apa? Pedang, kelaparan, kekalahan, ya, dan sakit. Apakah Tuhan perlu merusak pekerjaan tanganmu? Apakah Tuhan harus menghukum engkau? Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini sudah kadung janji, tepatilah. Apa resolusi kita awal tahun? Ini sudah bulan Juni Pak Saudara ya, Juni 2024. Sudahkah kita tepati? Oh Tuhan, 2024 saya mau semakin setia melayani Tuhan. Ya, saya dengar ini Bapak Ibu, saya sering ke PD khotbah ya, banyak orang saksi. Ya. Awal tahun Januari ngomong tahun ini harus khotbah lebih banyak katanya, melayani lebih banyak, keliling lebih banyak. Sudah dilakukan belum? Apa kita malah mundur?
Janji apa kita sama Tuhan? Ayo ditepati. Saya berdoa Bapak Ibu diangkat Tuhan, naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Dan Bapak Ibu diangkat jadi orang bijaksana. Bukan dapat murka, tapi dapat berkat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita jangan dapat murka Allah, dapat berkat Tuhan. Dua dosa yang membuat kita dapat murka Allah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kejam. Ayo jangan kejam. Haknya orang ayo kita kasih. Yang kedua, apa yang membuat kita dapat murka Allah Bapak Ibu? Ingkar janji. Kalau sudah janji, ayo ditepati. Tuhan itu janji sama kita, tidak pernah meleset. Ayo kita janji sama Tuhan, juga tidak meleset. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik, mari maju ke depan. Well singer. Dan biar kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Biar kemurahan-Mu, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi